Aduh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emreh Farizi dengan NIM 080128242936. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif dari Matematika angkatan 2024 dan mahasiswa dari mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman dari kelas B atau kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan codingan C++ untuk bilangan berpangkat, pangkatnya itu bertambah terus. Baik, untuk include-nya itu saya menggunakan include AirStream dan usingnya itu using namespace std. Nah, terus yang pertama itu kan di sini saya menggunakan 4 function. Yang pertama itu function main, yang kedua itu function bilangan pangkat, yang ketiga itu function pangkat, dan yang keempat itu function untuk menghitung hasil akhirnya. Nah, untuk integer main-nya itu saya menggunakan satu variabel untuk menentukan banyaknya bilangan. Nah, terus juga saya juga menentukan variabel x untuk function hitung yang isinya itu n, dan itu akan dicetak untuk di hasilnya adalah x gitu, nilai x-nya itu. Nah, kita masuk ke function bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat ini saya menggunakan satu variabel, yaitu variabel n di bilangan pangkat di dalamnya, dan di dalam prosesnya itu saya menggunakan satu variabel juga, yaitu variabel b. Nah, ini if n sama dengan satu atau n atau ketika n-nya itu sama dengan satu, maka dia akan dicetak n itu kembali, nilai n itu kembali. Nah, tanya itu jika tidak, maka dia akan mencetak b sama dengan n dikali bilangan pangkat, itu di n-nya itu dikurang sama dengan satu, dikurang satu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke function pangkat. Nah, dia akan dipangkatin gitu. Ketika pangkat itu di dalam pangkat itu ada dua variabel, yaitu variabel k dan variabel l. Nah, di sini saya menggunakan satu variabel lagi untuk di dalam prosesnya, yaitu variabel bilangan. Nah, ketika l itu sama dengan 0, maka dia akan mencetak ulang dari pangkat dalam pangkat isinya k dan l itu akan sama dengan satu. Nah, terus jika tidak termasuk dalam proses itu, maka dia akan mencetak untuk pangkat itu akan sama dengan bilangan sama dengan k dikali pangkat k l dikurang satu. Nah, misalnya itu kita akan menghitung, yaitu di function hitung yang isinya itu x, variabel x. Nah, di dalam proses ini saya menggunakan tiga variabel tambahan, yaitu sum atau total, hasil pangkat, dan hasil. Ketika x sama dengan satu, itu akan dicetak kembali untuk hitungnya itu sama dengan satu. Jika tidak, maka kita akan masuk lagi proses di sum atau total itu sendiri sama dengan bilangan pangkat dari isi x, dan hasil pangkat itu sama dengan pangkat isi x dan sum. Nah, dia itu akan, dan setelah itu hitung itu akan dicetak ulang menjadi hasil sama dengan hasil pangkat ditambah hitung isi x min 1. Nah, ini tinggal kita run. Misal kita masukkan angka 4. Nah, dia akan mencetakkan hasilnya 734. Nah, oke. Untuk bagian flowchart-nya itu, untuk function main-nya itu atau fungsi main, itu saya menggunakan yaitu start, inputnya itu n. Proses yang pertama itu kan saya akan masukkan dari hitung itu ke variabel x. Nah, setelah itu kita akan cetak x-nya itu dan n. Nah, itu selanjutnya itu untuk kita function di bilangan pangkat. Nah, bilangan pangkat itu saya saya menggunakan start. Setelah itu Setelah itu menggunakan pernyataan kondisi, yaitu bulat ketupat, n sama dengan satu, dan seterusnya. Dan juga untuk fungsi pangkat itu saya menggunakan seperti yang di atas tadi, agak lumayan mirip. Dan yang function hitung itu juga lumayan mirip. Nah, untuk bagian pseudocode-nya itu bagian main-nya itu nggak dikotakin. Dan itu hanya begin, read n, x-nya itu dimasukin hitung n, dan write x. Nah, untuk bagian yang sisanya itu yang untuk bagian function lainnya itu akan dikotakin. Itu perbedaannya. Nah, misalnya itu untuk deskripsi program, itu yang pertama mulai pesan variabel n ke memori dengan tipe data integer, menunggu input variabel n dari keyboard ke program, menginput variabel n ke program, misalnya n-nya 3, memesan variabel x,
dan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.